Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Kembali lagi kita akan mengkaji tanda-tanda kiamat dari sejumlah literatur buku-buku Islam dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda kiamat yaitu munculnya Dajjal yang sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu indikasi akan keluarnya Dajjal atau petunjuk kiamat jika mayoritas manusia menjadi tak peduli dengan perkara fitnah Dajjal tersebut, dan bahkan para ulama meninggalkan kewajibannya untuk memperingatkan kaum muslimin akan dahsyatnya fitnah Dajjal dari atas mimbar dakwah. Hanya minoritas ulama yang mendakwakan terkait fitnah Dajjal itu, padahal di setiap akhir tahiyat akhir kita disunnahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Nampaknya kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa tentang hari kiamat. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkan soal Dajjal. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Untuk diketahui, Jabal Habsyi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah, di mana terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Place. Seperti diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwarah. Namun demikian, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya, maka akan menguncangkan kota Madinah dengan 3 kali gempa. Patut Anda ketahui, sebelumnya kota suci Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah Al-Munawwarah saat hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali ketika itu, yaitu datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Di saat itu, kota Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan, sehingga menyebabkan berhamburlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bahri bi Syarah Sahih Bukhari bahwa kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa munafik, fasik, kafir semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit tersebut, kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan, Dajjal sudah menunjuknya. Kubah hijau, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditunjuk oleh Dajjal dan berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu, dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Al-Masih, Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Bila Anda sekarang melihat peta Madinah Al-Munawwarah saat ini, akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ketujuh jalan tersebut yakni berasal dari Jeddah, Mekah, Rabik, Bandara Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya.
Kemudian pertanyaannya, siapa yang memberikan pengetahuan kepada Rasulullah SAW mengenai kota Madinah Al-Munawwarah di era modern seperti sekarang ini, hingga mengetahui ada 7 pintu jalan utama? Berikut salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiq dari Muhji bin Adrah, Rasulullah SAW bersabda di hadapan banyak orang, hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan, dan mengulanginya hingga 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah hari pembebasan itu? Dijawab, Dajjal, penipu pada akhir zaman. Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas Jabal Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, adakah Anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad. Selanjutnya, Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut, tapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar sebanyak 3 kali dan akan ada orang munafik lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Al-Musnad hadis Al-Fitan. Lalu dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW kembali bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad. Hakim dalam Mustadrak Sahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Yang mengejutkan, sekarang di pinggiran kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwarah, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Arab Saudi. Tetapi penduduk setempat menurut sumber di beberapa website resmi Saudi, blog dan YouTube menyebutkan sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram, gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas. Dan bila Anda melihat dari istana kerajaan Kingdom Palace yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Palace, maka akan berujung di Zionis Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal. Dengan surut airnya, sekarang airnya sudah surut sepertiganya. Padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Anda pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah, juga indah bagaikan istana putih. Bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Padahal pada saat Rasulullah SAW mengucapkan hadis di atas, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana, yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata, dan beratap pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang yang sangat megah seperti istana putih. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan pengetahuan itu? Ini menjadi salah satu tanda bukti lagi
kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat nyata kebenarannya. Wallahu wa'lam bissawab. Demikian sahabat ulasan singkat tentang Istana Dajjal yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat hadis. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Untuk mendapatkan video-video berikutnya yang jauh lebih menarik tentang sejarah Islam dan untuk membangun Pagala Channel, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.